wa nuzulul Quran. Kenapa kita harus meyakini Al-Quran? Kita meyakini Al-Quran karena Al-Quran di dalamnya sesuai dengan kehidupan fitrah umat manusia. Kalau saya tanya bapak-bapak atau yang laki-laki suka sama perempuan, suka ya? Bapak-bapak suka sama perempuan, ya, makanya istrinya perempuan. Ibu-ibu suka laki-laki kan? Suka ya? Makanya suaminya laki-laki. Ya. Makanya di dalam Al-Quran mengajarkan kita kalau kita mencintai pasangan kita diatur di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita di luar pernikahan. Pernikahan diatur atau tidak di dalam Al-Quran? Diatur. Ya. Di dalam Al-Quran siapapun yang mencintai satu sama lain agar jangan sampai menjadi sebuah perzinahan, maka dia harus melalui pintu yang namanya pernikahan. Di dalam Al-Quran kita dilarang makan atau tidak? Tidak. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan sampai berlebihan. Begitu juga puasa kita diatur. Di dalam agama Islam, ya, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapapun yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, dengan keimanan dan berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Orang yang berpuasa diatur di dalam Al-Quran, diatur di dalam agama Islam. Ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau orang dulu ya, dia berpuasa siang hari, dilanjutkan juga malam seharian penuh. Tetapi alhamdulillah di dalam agama Islam sesuai dengan fitrah manusia, kemampuan umat manusia, sehingga tidak dilanjut dengan malam hari. Makanya malam hari bebas, mau makan, mau minum. Ya, bagi suami istri boleh berhubungan badan, boleh. Ya, di dalam agama Islam menyesuaikan dengan fitrah umat manusia, sehingga Al-Quran harus kita yakini. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Al-Quran harus kita yakini? Karena di dalam Al-Quran, ya, ayatnya konsisten, tidak bertolak belakang dengan ayat yang satu dengan yang lainnya. Yang lain, kalau sudah di ayat yang satu mengatakan Allah itu satu dan satu-satunya yang disembah, maka di ayat yang lain terus dikatakan satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apakah di ayat Al-Ikhlas ini ada yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain? Tidak. Wa ilahukum ilahun wahid. Itu di ayat yang lain. Tidak pernah bertolak belakang dengan satu ayat dan ayat yang lain. Tidak seperti kitab yang lain. Katanya Tuhan itu satu, tetapi dia menyembah tiga. Membesarkan yang tiga. Jadi konsisten Al-Quran. Ya. Misalkan yang halal tetap dari awal sampai akhir. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin.
Yang halal itu jelas dan haram juga jelas. Seperti contoh, kita jual beli diperbolehkan di dalam Al-Quran. Yang tidak boleh adalah riba, mencuri, mengambil hak orang lain, memakan harta anak yatim, korupsi tidak boleh, berlebih-lebihan tidak boleh, mengambil yang bukan hak kita tidak boleh. Itu diatur di dalam Al-Quran. Sehingga ayat dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran konsisten dan kontinu, tidak bertolak belakang. Kemudian alasan kenapa kita harus meyakini Al-Quran yang ketiga, yaitu Al-Quran tidak tersentuh oleh intervensi manusia. Bahkan dulu orang-orang jahiliyah mengatakan Al-Quran ini adalah kalimat atau pembicaraan Nabi Muhammad SAW. Tidak terbukti. Rasulullah la yantiqu anil hawa. Ya. In huwa illa wahyun. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran bukan sesuai dengan hawa nafsunya. Rasulullah menerima Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Makanya Al-Quran ini terjaga sampai detik ini, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti kitab-kitab yang lain, ada campur tangan umat manusia, campur tangan umatnya sendiri, merubah sekehendaknya, merubah hawa nafsunya, ya sesuai dengan hawa nafsu. Ya, apakah di zaman jahiliyah tidak pernah ada orang yang mencoba untuk memalsukan Al-Quran? Pernah. Siapa salah satu contoh? Ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Kenal dulu? Ada yang tahu? Musailamah Al-Kadzab. Ada yang tahu? Bapak-bapak, Musailamah Al-Kadzab ini yang ngaku-ngaku Nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Musailamah Al-Kadzab, mencoba-coba menirukan Al-Quran. Ada dia coba membuat ayat, namanya surah Al-Fil. Ada yang tahu? Kata Musailamah Al-Kadzab menyampaikan Al-Fil, wa ma adraka al-fil, wa ma al-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zayl. Apa artinya? Ini berbentuk syair. Al-Fil, gajah. Tahukah kamu gajah? Apakah yang disebut dengan gajah? Gajah yang memiliki belalai yang panjang dan memiliki ekor. Anak kecil aja tak tahu. Kalau model beginian merupakan ayat, tidak perlu ada ayat turun seperti ginian. Lihat aja langsung di kebun binatang. Gajah. Sehingga mereka tidak bisa mencampur adukan yang namanya Al-Quran. Jelas bapak-bapak dulu. Yeah. Sehingga peringatan nuzulul Quran ini sebagai pengingat kita, meyakini adanya Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita, kompas di dalam kehidupan kita, agar jangan sampai kita tersesat di dunia wal akhirah. Apa kata baginda Rasulullah SAW di dalam sabdanya? Fattaraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu alla wa hiya kitabullah wa sunnati. Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sebelum wafatnya di Haji Wada, beliau mengingatkan kepada kita semua, qad taraktu fikum, aku telah letakkan kepada kalian, aku telah tinggalkan kepada kalian, aku telah wariskan kepada kalian dua perkara.
yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat di dunia dan di akhirat. Apa itu ibu-ibu, bapak-bapak? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, bapak-bapak, ibu-ibu. Semoga pada nuzulul Quran kita pada malam hari ini kita diberikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebisa mungkin di bulan suci Ramadan ini minimal kita menghafalkan sekali saja membaca Al-Quran sebagai motivasi kita. Imam Syafi'i tahu ibu, bapak-bapak, Imam Syafi'i mazhab kita, ya, beliau yang mendirikan mazhabnya, ya, beliau mengkhatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan kurang lebih 60 kali khatam. Itu artinya sehari semalam beliau mengkhatamkan dua kali. Sudah ada yang khatam ibu-ibu, bapak-bapak? Minimal, ya, 1 juz itu sehari. Ya. Bagaimana ngitungnya? 9. Kita punya 5 waktu sholat. 1 juz itu punya 10 lembar. Ya. Kalau kita mau menghatamkan 1 juz di dalam sehari, setiap sholat kita menghabiskan 2 lembar. Ya, 2 lembar Al-Quran. Sehingga 1 hari 1 juz Al-Quran. Sehingga 30 hari dapat kita khatamkan sekali di dalam bulan suci Ramadan. Sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 2 cahaya. Ya, ada 2 cahaya yang diberikan kepada umat akhir zaman, yang nantinya 2 cahaya ini akan menerangi 2 kegelapan. Yang pertama kegelapan al-kubur, dan yang kedua menerangi kegelapan yaumul qiyamah atau hari kiamat. Apakah itu, bapak-bapak dan ibu? Cahaya yang pertama adalah cahaya Al-Quran menerangi alam kubur. Kemudian yang kedua cahaya bulan suci Ramadan yang menerangi yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tausiah singkat